Di video kali ini saya akan jawab sebuah pertanyaan. Jadi yang pertama, perbedaan antara investasi di reksadana saham dengan investasi di reksadana indeks. Jadi saya akan bandingkan dengan 4 poin ya. Jadi yang pertama dari sisi pengelolaan, kemudian fee atau komisi, alokasi saham, dan juga resiko investasi. Kemudian saya akan simpulkan ya, dari perbandingan ini mending investasi di reksadana saham atau reksadana indeks. Tentunya menurut saya pribadi ya. Jadi pendapat saya secara pribadi tentang reksadana saham dan reksadana indeks ini. Jadi untuk perbandingannya saya akan pakai ya, untuk reksadana saham Batavia Dana Saham. Jadi salah satu reksadana saham dengan dana kelolaan yang terbesar ya, jadi 5,14 triliun. Kemudian untuk reksadana indeks, di sini saya pakai reksadana indeks BNI/AM Indeks IDX 30. Jadi lebih spesifik ya, perbandingannya ini pakai indeks IDX 30. Jadi kalau indeks kan benarnya ada banyak, misalnya indeks syariah, kemudian LQ45, Sri Kahati, dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan bandingkannya dengan indeks IDX 30. Jadi yang pertama dari sisi pengelolaan. Jadi kalau misal dilihat ya, dari sisi pengelolaannya untuk reksadana saham itu dikelola secara aktif. Sementara reksadana indeks ini dikelola secara pasif. Jadi perbedaannya seperti apa? Nah, di sini saya akan perlihatkan ya. Untuk fun fact sheet dari reksadana saham Batavia Dana Saham. Jadi fun fact sheetnya itu seperti ini. Nah, maksudnya aktif itu seperti ini. Jadi ini kan ada kepemilikan saham terbesar ya. Jadi ada saham Adaro Energi. Saya akan perbesar biar lebih jelas. Kemudian Astra Internasional, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Goto, MDKA, dan juga Telkom Indonesia. Jadi pilihan saham-saham ini itu istilahnya pilihannya. Jadi dipilih oleh seseorang atau kelompok orang ya, yang disebut manajer investasi. Jadi dia yang memilih saham-saham ini. Kemudian untuk reksadana indeks ini tidak ada yang memilih. Jadi untuk saham-saham ini tinggal mengikuti suatu indeks ya, yang listnya itu sudah disampaikan oleh Bursa Efek. Jadi listnya itu sudah ada. Jadi kalian bisa cek di websitenya Bursa Efek. Nah, saham-sahamnya untuk reksadana indeks pilihannya itu seperti ini. Jadi sudah istilahnya ditentukan oleh Bursa Efeknya. Sedangkan untuk reksadana saham ini dipilih sendiri oleh manajer investasinya dari Batavia Dana Saham ya. Untuk kasus reksadana saham Batavia Dana Saham ini. Jadi untuk dari segi keuntungan ya, pastinya karena reksadana indeks ya, saham-sahamnya sudah dipilihkan oleh Bursa Efek, ya pastinya lebih stabil ya. Sedangkan reksadana saham yang dipilih masing-masing manajer investasi, jadi untuk kinerjanya ini pastinya berbeda-beda. Jadi cukup beda ya antara satu reksadana saham dengan reksadana saham yang lainnya. Jadi bisa naik sangat tinggi di salah satu reksadana saham, dan juga bisa turun ya, atau mungkin stagnan untuk di reksadana saham yang lainnya. Kalau reksadana indeks ini lebih stabil kalau dari sisi kinerjanya. Kemudian untuk dari segi fee, jadi biayanya. Jadi kalau misal dilihat dari segi fee, untuk reksadana saham pastinya itu lebih tinggi dibandingkan reksadana indeks yang pastinya lebih rendah. Kenapa lebih tinggi ya? Tadi ya. Jadi pilihan saham untuk reksadana sahamnya Batavia Dana Saham ini kan seperti ini. Jadi pilihan ini dilakukan oleh orang kan pastinya, atau tim yang disebut manajer investasi. Nah, MI ini kan perlu istilahnya komisi. Jadi komisinya lebih besar. Berbeda dengan reksadana indeks misalnya IDX 30. Nah, ini nggak ada timnya. Jadi nggak ada tim yang mengolah. Jadi dia hanya mengikuti saham-saham ini ya, dari fact sheet yang dikeluarkan oleh Bursa Efek. Nah, untuk indeksnya atau expense ratio-nya ya. Nah, pasti untuk reksadana saham ya, ini lebih tinggi. Jadi misal Batavia Dana Saham untuk expense ratio-nya ini 4,3. Kita bandingkan dengan reksadana indeks yang hanya misalnya ini ya,
BNI AM indeks IDX 30 hanya 1,57. Jadi kalau secara perbandingan fee-nya ya pasti lebih menguntungkan ya. Reksadana indeks lebih rendah daripada reksadana saham. Karena kalau reksadana saham ini ada yang mengelola. Jadi buat milih saham-saham ini ada tim yang mengelola. Kalau reksadana indeks ya nggak ada, tinggal ngikutin list saham yang diupload ya oleh Bursa Efek. Kemudian yang ketiga untuk alokasi sahamnya. Jadi untuk reksadana saham ini maksimal ya, per satu sahamnya itu 10%. Sedangkan reksadana indeks ini bisa sampai 15%. Nah, di sini saya akan tampilkan di bagian fun fact sheet atau prospektus ya. Untuk reksadana saham yang pertama itu Batavia Dana Saham. Nah, kalau misalnya di sini. Jadi untuk persentase maksimal ini di saham Bank BCA sebesar 9,48. Kemudian saham Telkom sebesar 9,29%. Kalau misal reksadana indeks ya seperti ini tadi. Jadi ada yang lebih dari 10%. Misalnya Bank BCA ini 15%. Bank BCA ya 15%, kemudian Bank BRI 14,33, Goto 12,11%. Jadi ini istilahnya pro ya, pro atau kontranya seperti itu. Kalau misal persentasenya lebih atau bisa lebih dari 15% di reksadana indeks ya pastinya kinerjanya sangat tergantung ya dari saham-saham yang ini. Jadi sangat tergantung dari saham-saham Bank BCA dan Bank BRI. Kalau misalnya di sini ya, kalau misal ini digabungkan Bank BCA dan Bank BRI ya sudah hampir 30%. Jadi 30% portofolio tergantung dari kinerja saham dari Bank BRI dan Bank BCA ini. Kalau reksadana saham lebih tersebar ya. Jadi yang tadi nah 9%, 8%, 6%. Bahkan untuk Unilever ini cuma 4% ya. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saham nomor 7 terbesar ya, persentasenya hanya 3,93%. Kemudian yang terakhir dari segi resiko investasi. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di prospektus untuk pilihannya kan sangat tergantung dari manajer investasinya. Jadi tergantung banget dari manajer investasi. Jadi bisa saja kinerjanya bagus dan bisa saja kinerjanya lebih buruk. Misalnya yang saya perlihatkan tadi gambar di sini. Ada salah satu reksadana saham ya yang kinerjanya sangat bagus dan ada juga yang biasa aja. Ini 10 tahun masih untung 50%. Jadi sangat tergantung oleh kinerja manajer investasi ya yang memilih saham-saham ini untuk reksadana saham. Kalau reksadana indeks relatif lebih stabil karena ini tergantung dari market cap. Jadi market cap kemudian dievaluasi dari sisi yang pertama liquidity, jadi dipilih saham-saham yang paling banyak ditransaksikan, dan yang kedua juga dianalisa fundamentalnya, mulai dari performa, kebijakan, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara reksadana saham dan juga reksadana indeks. Kalau dari sisi pengelolaan ini reksadana saham ya dikelola secara aktif, indeks ini pasif, dan akibatnya dari sisi komisi reksadana indeks ini lebih rendah. Misal yang tadi untuk reksadana saham bisa sampai 4,3, sedangkan reksadana indeks itu hanya 1,57%. Kemudian untuk alokasi sahamnya maksimal 10% di reksadana saham dan bisa sampai 15% di reksadana indeks. Kali ini mungkin selera ya. Jadi kalian suka mana? Yang satu reksadananya bisa pilih saham lebih dari 10%, dan yang satu ini bisa atau maksimal ya pilihnya hanya 10%. Jadi kalau misal 10% ini mungkin terlihat lebih aman ya. Jadi setiap sahamnya nggak boleh lebih dari 10%. Tapi kalau lebih dari 10%-nya saham-saham yang sangat bagus, misal Bank BCA dan Bank BRI, ya bisa saja ini justru kinerjanya semakin baik ya dari sisi reksadana indeksnya. Untuk resikonya ya ini relatif lebih tinggi ya untuk reksadana saham. Ini terbalik harusnya, yang lebih tinggi itu reksadana saham.
Karena reksadana indeks ini mengikuti. Jadi maksudnya kenapa kalau misal reksadana saham ini kan harusnya lebih tinggi ya. Terbalik, reksadana saham ini resikonya lebih tinggi daripada reksadana indeks. Jadi saya akan jelaskan ya sebentar. Ini lebih rendah. Jadi misal tadi ya, kalau reksadana indeks kan sudah pasti sahamnya itu ini yang diupload Bursa Efek. Jadi 10 besarnya itu ya ini BCA, BRI, Goto, Telkom, Bank Mandiri, Astra, Bank BNI, United Tractor, seperti itu. Sedangkan untuk reksadana saham, nah kalian nggak tahu sebenarnya yang di bawah sendiri itu saham-saham apa. Misal sampai ke bawah sendiri, nah ini perusahaan yang mulai nggak begitu terkenal ya, perusahaan yang mungkin kalian cukup asing seperti itu. Misal AKR ini perusahaan apa, Pura Delta, kemudian Unicam, Arwana. Nah ini kan sudah perusahaan yang istilahnya nggak begitu familiar seperti itu. Surya Pertiwi ini ya, Surya Semesta. Sedangkan kalau reksadana indeks ini saham-saham yang sangat terkenal. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka ya investasi di reksadana indeks. Jadi saya pribadi juga nabung rutin di reksadana indeks ya, BNI AM Index IDX 30. Jadi setiap bulan saya investasi secara rutin ya di reksadana indeks ini. Kemudian untuk lainnya juga reksadana indeks tetapi yang syariah. Jadi seperti itu untuk perbedaan antara reksadana saham dan reksadana indeks. Kalau saya secara pribadi lebih suka reksadana indeks. Makanya saya juga nabung rutin ya di reksadana indeks ini.